Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetensi kalian akuntansi tahun pelajaran 2024-2025, yaitu soal paket 4 UD Mewarkul. Di video kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana cara membuat rekapitulasi jurnal. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah jurnal khusus yang sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya, ya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang bagaimana cara membuat rekapitulasi jurnal. Nah, ini adalah kolom rekapitulasi jurnal yang akan kita isi, ya. Untuk account number dan amount yang pertama, ini akan kita isi datanya, kita ambil dari jurnal sebelah debit. Ya, jadi akan kita isi dengan nomor akun dan total nilai yang ada di sebelah debit. Sementara account number dan amount yang kedua, ini digunakan untuk mencatat yang sisi kredit. Ya, caranya, jadi kalau kita lihat di sini ya, di cash receipt jurnal, ini sisi debitnya ada akun cash in bank ya dengan kode 1.1100, total nilainya 399.935.000. Maka kita catat di sini untuk account number dan nilainya ya. Untuk account numbernya adalah 1.100, kemudian untuk nilainya ini 399.935.000. Kemudian sebelah debit lagi ada kode akun 5.100 ya dengan total nilai 16.700.000. Kita buat di sini 5.100, kemudian amount-nya 16.700.000. Nah, untuk sisi debit sudah selesai. Berikutnya sisi kredit ya. Sisi kredit ini ada kode yang pertama 1.300 ya dengan total 377.180.000. Kita catat di sini kode akun dan total nilainya di sebelah kredit. Berikutnya untuk kelompok other-nya ini ada 3 akun ya. Yang pertama kode 4.100 dengan nilai 20.500.000. Kita pindahkan di sini di sebelah kredit. Ya. Kemudian kode 2.800 nilainya 2.255.000. Kita pindahkan ke sebelah kredit. Terakhir untuk cash receipt jurnal kode 1.500 nilainya 16.700.000 di sebelah kredit. Kita pindahkan kode akun dan total nilainya. Ya. Sudah selesai semua untuk sisi kredit. Kalau sudah ini totalnya kita jumlahkan. Ya. Total debit maupun total kredit jumlahnya harus balance. 416.635.000. Kalau sudah, rekapitulasi cash receipt jurnal kita sudah selesai. Berikutnya kita ke cash payment journal. Ya, untuk cash payment journal sama ya, kita akan memindahkan data yang sebelah debit ke kolom rekapitulasi sebelah debit. Kemudian data di sebelah kredit akan kita catat di sebelah kredit juga. Ya. Jadi kita lihat di sini, yang pertama untuk sebelah debit, ini ada account payable, ya, kodenya 2.100. Nah, untuk nilainya bisa kita lihat di bawah, 60.606.000. Kita catat di sini di sebelah debit, kode akun dan total nilainya. Ya. Kemudian di kelompok debit lagi, ini kita lihat di kolom other. Yang pertama ada kode 2.100 dengan nilai 150 juta. Kita pindahkan di sebelah debit ini. Kemudian kode 9.100 nilainya 15 juta. Kita pindahkan di sebelah debit juga. Kemudian 6.700 total nilainya 10 juta. Kita pindahkan di sini. Kemudian 6.800 total nilainya 1.500.000. Kita catat di sini.
Terakhir untuk sisi debit ada petty cash ya, kode 1 1.200, total nilainya 1.600.000. Kita catat di sini. Ya, selesai untuk sisi debit. Berikutnya di sisi kredit, ini hanya ada cash in bank, kodenya 1.100. Total nilainya 238.706.000. Maka kita catat di sini di sebelah kredit, kode akun dan total nilainya. Ya, kalau sudah, di sini kita jumlahkan sisi debit maupun sisi kreditnya. Jumlahnya harus balance ya, atau harus imbang. Ya. Selesai untuk pengisian rekapitulasi jurnal untuk cash payment journal ya. Berikutnya kita akan mengisi rekapitulasi jurnal untuk sales jurnal. Ya. Jadi kalau kita lihat di jurnal ini, di sebelah debitnya ada 2 akun. Ada akun receivable dan cost of goods sold ya. Jadi nanti datanya catat di sebelah debit. Sementara sisi kredit ya, ini ada 4. Ada sales, PPN outcome, pre-collected, dan merchandise inventory ya. Kita akan mulai input. Yang pertama untuk sisi debit. Ada kode 1.300. Total nilainya 635.480.000. Kita catat di sini kode akun dan total nilainya. Berikutnya cost of goods sold, kodenya 5.100. Total nilainya 462.800.000. Kita catat di sini di sebelah debit rekapitulasi. Ya. Selesai untuk sisi debit, berikutnya sisi kredit. Sisi kredit yang pertama ini ada sales, kodenya 4.100. Total nilainya 568 juta. Kita catat di sini kode akun dan total nilainya. Kemudian yang kedua ada PPN outcome dengan total nilai 62.480.000. Kita pindahkan di sisi kredit rekapitulasi. Berikutnya free collected, kodenya 4.400, total nilainya 5 juta. Kita catat di sini di sebelah kredit. Terakhir ada merchandise inventory, kodenya 1.500, totalnya 462.800.000. Kita catat di kredit. Kalau sudah, kolom rekapitulasi ini dijumlahkan dan jumlahnya harus balance. Bisa dipahami? Berikutnya kita akan membuat rekapitulasi untuk purchase journal. Ya, untuk sisi debitnya ini ada 3, ada merchandise inventory, PPN income, dan prepaid. Maka nanti pencatatan di sini juga ada 3 ya, di rekapitulasi sisi debitnya ada 3. Sementara untuk kredit hanya ada 1, yaitu account payable. Berarti nanti yang di kredit hanya ada 1 ya. Kita mulai penginputannya. Yang pertama untuk kode 1.500 dengan total nilai 580.500.000 ada di debit. Kita catat kode akun dan total nilainya. Kemudian PPN income kodenya 1.900, totalnya 63.855.000. Kita catat di sini kode akun dan total nilainya. Terakhir ada prepaid, kodenya 5.200 dengan total nilai 2.300.000. Kita catat di sini kode akun dan total nilainya. Nah, berikutnya di sebelah kredit hanya ada 1 ya, yaitu account payable, kodenya 2.100, totalnya 646.655.000. Kita catat di sini kode akun dan total nilainya. Kalau sudah, kita jumlahkan untuk rekapitulasinya. Berikutnya ada general journal. Ya, kita akan membuat rekapitulasi general journal. Kalau kita lihat di sini, di general journal ini untuk sisi debit nanti ada 4 akun dan sisi kredit juga ada 4 akun ya. Kita buat di sini untuk yang sisi debit ya, kita ambil datanya yang nilainya ada di debit. Jadi kalau kita lihat di sini
Yang pertama ada kode 4.200 ya, nilainya ada di debit. Maka kita buat di sini 4.200. Kemudian kode 2 1.800 ini di debit. Kita buat di sini di debit juga. Kemudian yang di debit ada lagi 1.500, total nilainya 22 juta. Kita catat di sini di debit. Terakhir akun payable ya, ada di sebelah debit. Kita buat di sini akun payable, kode akun dan total nilainya. Kalau sudah, ini kita jumlahkan. Nah, berikutnya yang sisi kredit. Yang sisi kredit pertama ada kode 1 1.300. Totalnya 29.970.000. Kita catat di sini. Kemudian kode 5 1.100, total nilainya 22 juta. Kita buat di sini 5.100 dan total nilainya. Berikutnya PPN income, kodenya 1.900, total nilainya ada di kredit. Ya, 1.793.000. Kita catat di kredit juga. Terakhir ada merchant inventory, kode 1.500, totalnya 16.300.000. Kita buat di sini kode akun dan total nilainya. Kalau sudah, totalnya kita jumlahkan. Jumlahnya harus balance. Nah, terakhir kita akan membuat rekapitulasi jurnal untuk petty cash jurnal. Ya. Kita lihat di sini untuk petty cash jurnal di sebelah debitnya ya, ini ada dua akun. Ada akun expense payable dengan kode 2 1.200, total nilainya 900.000. Kita catat di sebelah debit. Kemudian kode 1 1.600 dengan nilai 700.000 di debit. Kita catat juga di debit. Kemudian untuk sisi kreditnya ya, ini hanya ada satu ya, yaitu petty cash. Total nilainya 1.600.000. Kita buat di sini kode akun petty cash dan total nilainya. Kalau sudah debit kreditnya ini kita jumlahkan rekapitulasinya ya. Jumlahnya harus balance. Bisa dipahami? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.